Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadang, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Pada program studi Pendidikan Ekonomi, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu diantaranya Sosiologi Ekonomi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai salah satu mata kuliah tersebut, yakni mata kuliah Sosiologi Ekonomi, di mana penjelasan terhadap mata kuliah ini meliputi DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester ke-7. Jumlah pertemuan mata kuliah ini adalah sebanyak 14 pertemuan selama dalam satu semester. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Yang kedua, kemampuan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran Sosiologi Ekonomi atau CPMK adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menilai fenomena moralitas dan rasionalitas dalam kehidupan ekonomi masyarakat ini saat ini, menyusun dan mempresentasikan makalah dengan topik ekonomi moral dalam kehidupan masyarakat modern sesuai etika akademik. Yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi adalah konsep keterikatan sosiologi ekonomi, yang kedua perkembangan histori sosiologi ekonomi, yang ketiga hubungan ekonomi dan masyarakat, yang keempat perilaku konsumen, yang kelima konsep tindakan ekonomi, yang keenam rasionalitas dalam pandangan ekonomi, yang ketujuh konsep produksi, yang kedelapan konsep distribusi, yang kesembilan konsep konsumsi, yang ke-10 keterlekatan ekonomi terhadap kehidupan sosial, yang ke-11 kepercayaan diri dan interaksi sosial, yang ke-12 pendekatan jaringan sosial, yang ke-13 masyarakat konsumen, dan yang terakhir moral ekonomi. 4. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi yaitu perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah tertera pada kalender akademik. Yang kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi terdiri dari 1. Metode pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing atau TPS, NHT maupun Team Games Tournament. Yang kedua, metode pembelajaran problem based learning. Yang ketiga, metode pembelajaran based learning, dan yang keempat metode pembelajaran ceramah. Pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk masing-masing pertemuan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada masing-masing pertemuan. Yang keenam, interaksi dengan mahasiswa. Interaksi saya dengan mahasiswa selama proses perkuliahan sosiologi ini dilakukan secara sinkronus interaksi. Sinkronus yaitu interaksi secara langsung atau melalui tatap muka. Yang ketujuh, sistem penilaian. Penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Kehadiran 10%, keaktifan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi pertemuan ketiga pada pokok hubungan ekonomi dan masyarakat. Baik, selamat pagi saudara-saudari semua. Ya, bagaimana kabar hari ini? Rekan-rekan semua saya lihat hadir semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Sebelum kita mulai ke materi, marilah kita berdoa dulu dalam melaksanakan aktivitas ini. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitas ini menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk agama Muslim, marilah kita membaca Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke empang. Cakep. Pergi ke empang mengail ikan. Cakep. Terdengar dari jawaban salam, nampaknya banyak yang belum pada makan. Baik, itu hanya sebagai pembuka saja supaya kita selalu fresh ya. Semangat kan?
Semester berapa sekarang? Semester 7. Luar biasa. Semester 7 itu adalah semester yang pasti akan selesai. Karena walau bagaimanapun semester 7 itu hanya tinggal selangkah lagi menuju ke gerbang kesuksesan. Dan saya pribadi sebagai dosen mata kuliah sosial ekonomi akan senang mengantarkan saudara-saudari semua ke gerbang kesarjanaan. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah Bapak akan membahas mengenai hubungan ekonomi dan masyarakat, ya. Ekonomi dan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang saling terkait erat. Keberadaan dan perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Memahami hubungan kompleks ini adalah kunci untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ya, artinya apa? Ekonomi dan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Di mana masyarakat itu adalah banyak, pasti ekonomi akan akan tumbuh dengan cepat. Seperti contoh di Pulau Jawa. Pulau Jawa penduduknya sangat padat. Perekonomian sangat berjalan dengan bagus. Berbeda dengan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera penduduknya masih sangat sedikit. Contohnya makanya diadakan program pemerintah daripada itu transmigrasi. Nah, artinya apa? Tujuan pemerintah apa? Untuk pemerataan penduduk dari yang penduduknya jarang kepada penduduknya ya, dari penduduk yang padat kepada yang jarang supaya perekonomian merata, ya. Itu makanya di sini dikatakan ekonomi dan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang saling terkait erat. Jadi sangat berkaitan sekali antara ekonomi dan masyarakat. Kalau perekonomian itu berputar dengan baik, pasti penduduknya banyak, ya. Artinya bahkan ada program pemerintah yang namanya transmigrasi bedol desa. Artinya apa? Satu desa itu penduduknya pindah semua. Dari mulai rakyatnya, RT-nya, RW-nya, kepala desa pindah semua, namanya transmigrasi bedol desa. Ya. Kemudian berikutnya, aspek-aspek ekonomi dalam masyarakat. Satu, produksi. Masyarakat terlibat dalam proses produksi barang dan jasa, baik melalui pertanian, industri atau jasa. Maksudnya adalah masyarakat terlibat dalam proses produksi. Contoh, misalkan saya punya sawah 1 hektar. Nah, saya tidak mungkin mencangkul sendiri karena saya sudah tua, tidak bisa mencangkul, tidak kuat. Akhirnya saya menyuruhkan orang untuk mengurus sawah itu. Saya hanya menerima hasilnya saja. Artinya bagi hasil. Ya. Nah, saya punya lahan, Anda punya tenaga. Ayo garap sawah saya, nanti penghasilannya begini. Misalkan 50-40. Kan gitu. Saya 50%, Anda 40%. Saya tahu jadi beras, silakan semua urus. Jadi saya hidup, punya sawah, masih punya beras. Mereka juga kan hidup, punya beras juga, tapi tidak punya sawahnya. Ya, tapi terkadang sekarang ada. Saya punya sawahnya, tiba-tiba sawah saya hilang. Digadaikan. Itu yang nakal. Ada kejadian. Kenapa saya katakan demikian? Ini adalah true story. Pengalaman, kisah saya sendiri. Ya. Saya punya usaha, punya kambing. Kambing saya berawal dari 4 ekor. Lama-kelamaan terus berkembang biak, banyak. Kambing saya kok tidak besar-besar, tapi banyak, tapi tidak besar-besar. Ya, ternyata apa? Ternyata diakal-akalin apa? Yaitu ketika kambing saya udah besar, dijual sama yang ngurusnya. Dibelikan lagi kambing lagi ada, tapi yang kurus. Itu ya. Nah, itu nakal, tidak boleh ya. Ada yang begitu ya, ada. Lalu yang kedua mengenai konsumsi. Masyarakat merupakan konsumen akhir dari barang dan jasa yang diproduksi mempengaruhi permintaan pasar. Nah, masyarakat merupakan konsumen. Ya, konsumen. Berarti masyarakat itu selalu membeli. Ya kan, konsumen, mengkonsumsi. Contoh orang Indonesia. Bisanya seperti orang Indonesia membeli. Belum bisa memproduksi yang bagus seperti contoh, saya yakin handphone Anda semua ini kan produknya dari luar semua. Nah, ada dari Samsung Korea, ada dari Apple mungkin, kemudian macam apa lagi, namanya laptop pun demikian, motor yang udah jelas, ya kan? Semua produk dari Jepang. Apalagi sekarang emak-emak pun bisa naik motor, tinggal gas saja matic berangkat. Apalagi seorang perempuan, gas ya, belok sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Makanya saya di belakang, kalau naik motor saya selalu di belakang perempuan itu saya selalu hati-hati.
Kenapa? Saya takutnya itu. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan, saya mau ke kanan, dia balik ke kanan. Kena. Ada yang merasakan ya perempuan ya? Nggak apa-apa, tapi saya selalu memaklumi itu. Perempuan tapi kalau naik motor berani-berani, ngebut terus. Hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Oke. Yang ketiga adalah distribusi. Sistem distribusi barang dan jasa dalam masyarakat mempengaruhi akses dan keadilan ekonomi. Ya. Nah, sistem distribusi barang dan jasa dalam masyarakat memenuhi akses dan keadilan ekonomi. Apa yang maksud dengan keadilan ekonomi? Keadilan ekonomi adalah keadilan yang berkeadilan. Contoh, di Pulau Jawa, beras satu karung yang paling murah misalkan Rp250.000 seberat 25 kg. Di tanah Papua, 25 kg bisa sampai 1 juta. Betul. Semen satu sak di sini hanya 55.000 3 roda. Kemudian di Papua bisa sampai 500.000. Kenapa? Ya karena salah satunya adalah transportasinya. Ya. Karena sana semua serba harus pakai pesawat. Belum ada jalan darat ke Papua. Ya. Paling pun bisa hanya laut. Dan lama sekali. Kalau kirim beras ke Papua lewat laut, berapa bulan nyampenya? Ya kan? Keburu busuk di jalan. Belum lagi kalau kapalnya tenggelam. Ya. Nah, jadi dalam hal ini yang berkeadilan ekonomi itu maksudnya adalah dari bidang transportasinya, ya. Yang keempat, pembiayaan. Masyarakat berperan sebagai peminjam dan pemberi pinjaman memengaruhi arus modal dan investasi. Artinya apa? Seperti masyarakat berperan sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, artinya tapi jangan sampai jadi bank inang-inang memberi pinjaman itu, ya. Pinjam 1 juta, kembali 2 juta. Dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan, berat, ya bahaya, jangan. Apalagi sekarang mudah sekali. Apa? Pinjol. Hati-hati harus dengan menggunakan gadget ya, harus bersikap bijak. Masalahnya apa? Berbahaya kalau urusan dengan pinjol, ya. Mental kita down, selalu ditekan terus oleh debt collector, dikata-katain segala macam. Hati-hati, jangan sekali-kali pinjam ke pinjol atau judul, ya, judi online. Hati-hati, nggak boleh, ya. Udah bahaya, ya. Jadi kalau mau bikin koperasi, bikinlah koperasi yang resmi. Itu sarana pinjam dan sebagai peminjam dan simpan, kan gitu, ya. Berikutnya, peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Yang ke-1 adalah tenaga kerja. Masyarakat merupakan sumber daya manusia yang bekerja dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua, konsumen. Masyarakat mendorong tumbuhan ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, pemilih. Masyarakat menentukan pemimpin dan kebijakan ekonomi yang menempuh perekonomian. Yang keempat, inovator. Masyarakat mendorong inovasi dan entrepreneurship, lapangan pekerjaan baru. Wah, ini yang pertama adalah tenaga kerja. Masyarakat merupakan sumber daya manusia, SDM, ya. Nah, kalian ini sebagai anak-anak muda nih, SDM-nya, ya. Nah, harus giat, rajin, bangun subuh, ya. Apa yang harus dikerjakan bangun subuh? Belajar tuh paling enak subuh. Ketika kita otak masih plong, masih kosong, masih bersih, gampang masuknya ke sini, ya. Kenapa saya katakan? Sepengalaman saya begitu. Enak kalau bangun subuh, kita bangun pagi-pagi, subuh-subuh gampang dicernanya apa yang kita akan pelajari, apalagi pas mau ujian, besok hari Senin mulai ujian, ya kan? Nah, rekan-rekan semua harus siap dengan kondisi ujian itu, ya, karena kalau bagaimanapun di sini saya pribadi sebagai dosen akan melahirkan 4 untuk melahirkan nilai itu. 1 adalah kehadiran 10%, 2 adalah tugas 20% atau keaktifan, 3 ujian tengah semester 30%, yang 4 adalah ujian akhir semester 40%. Maka lahirlah nilai A, B, C, D, E. Itu ya. Itu. Kalau saya yakin dan percaya kalau semester 7 pasti akan lulus. Yakin saya akan lulus. Kenapa? Karena memang semester 7 itu adalah semester tinggal pintu akhirnya saja. Masuk ke semester 7 itu nanti saudara-saudari semua itu ada mata kuliah yang namanya praktek kerja lapangan, PKP.
pemantapan kemampuan profesional melalui praktek ngajar di sekolah, ya. Nah, itu salah satu penilaiannya. Ya, masyarakat mendorong ekonomi melalui konsumsi barang dan jasa. Nah, artinya bahwa yang punya jiwa entrepreneur, yang punya jiwa usaha, nah, buat suatu produk, yang mana produk tersebut untuk laku di pasaran, dijual, ya. Nah, itu untuk yang produsennya. Nanti pasti akan ada yang beli. Seperti yang contoh, wah ini di sini ada kampus besar, ada kampus besar. Saya punya lahan sedikit, hanya 50 meter. Apakah 50 meter tersebut bisa dijadikan tempat usaha untuk berkelanjutan? Pasti bisa. Contoh, bikinlah kos-kosan. Seumur hidup punya kita, asal jangan dijual. Kemudian pemilih. Masyarakat menentukan pemimpin dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi perekonomian. Nah, di sini kita harus benar-benar memilih pemimpin, seorang pemimpin itu. Contoh misalkan pemimpin nasional, ya. Nah, kemarin kita telah melaksanakan pesta akbar, pesta rakyat, yaitu adalah memilih presiden dan wakil presiden. Nah, siapapun yang menjadi pemenangnya, lah itulah harus kita hormati. Meskipun tidak sesuai dengan nurani kita, kan begitu, ya. Nah, artinya saya adalah pemilih nomor 1, Anda pemilih nomor 2, yang ini pemilih nomor 3. Ketika saya kalah pemilih nomor 1 oleh nomor 3, apapun yang terjadi itu harus kita terima. Nata'awa fima takafna, marilah kita bekerja bersama-sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'awa fima talafna, adapun yang kita berbeda, marilah kita belajar menerima perbedaan-perbedaan ini dengan lapang dada. Kan itu, ya. Lalu kemudian kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. Yang pertama adalah pendapatan. Kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi pendapatan masyarakat, baik positif maupun negatif. Yang kedua adalah pengangguran. Nah, dalam pengangguran ini, kebijakan ekonomi yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Apa dampak dari pengangguran dengan tingginya pengangguran? Yang pertama adalah tingkat kriminalitas yang tinggi. Kenapa tingkat kriminalitas yang tinggi? Jelas, karena tingkat tingginya program pengangguran. Di mana kalau pengangguran tinggi, pasti angka kriminalitas akan tinggi juga. Contohnya, akan adanya kejahatan yang luar biasa. Karena terdapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Nah, dalam hal ini tentu si miskin pingin secara spontan pingin cepat kaya. Seperti apa? Sementara lapangan pekerjaan sulit didapat. Makanya dia dengan jalan lain, yaitu dengan adanya kriminalitas, dengan cara menodong, merampok, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kesenjangan. Kebijakan ekonomi dapat memperburuk atau mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi yang dapat memperburuk. Nah, artinya kalau seorang pemimpin tidak dapat mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tepat, akan berdampak kepada buruknya ekonomi. Misalkan kita contohnya salah satu salah memilih pemimpin, ya. Nah, dalam hal ini tugas kita adalah memilih pemimpin yang tepat. Artinya tepat di sini adalah yang pertama harus paham dengan situasi ekonomi saat ini. Yang kedua, harus paham dengan situasi politik saat ini. Karena walau bagaimanapun hubungan antara situasi politik dan situasi ekonomi sangat berkaitan sekali. Kalau politiknya memanas, otomatis ekonomi pun akan melemah. Tapi kalau politiknya suhu politiknya adem, ekonomi pun akan bertumbuh, akan tumbuh dengan cepat. Ya. Lalu kemudian kemakmuran.
Kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kebijakan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat, ya. Betul. Kebijakan ekonomi yang tepat. Kalau seorang pemimpin tepat dalam menempatkan kebijakan ekonomi, pasti ekonomi itu sendiri akan naik. Contoh, misalkan ketika pemimpin Prabowo memberantas korupsi di Indonesia, nah, otomatis akan berdampak kepada ekonomi yang pesat. Nah, kenapa? Karena koruptor-koruptor tersebut akan dipenjarakan, dimiskinkan. Nah, otomatis dengan dimiskinkan tersebut, mereka koruptor-koruptor yang lain yang belum tertangkap pun akan takut untuk melakukan itu. Tuh, barangkali ada pertanyaan? Sampai di sini sebelum Bapak lanjutkan kembali ke materi selanjutnya. Tim tanya Pak, Ya. bagaimana kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Kondisi sosial ekonomi di Indonesia pada saat ini terus terang menurut saya secara global sih bisa dibilang dikatakan belum terhitung bagus, ya. Nah, kenapa? Nah, contoh yang saya bilang tadi di pertemuan di awal, yaitu karena belum terdistribusikan dengan adil mengenai transportasinya. Seperti contoh yang dibilang tadi saya di Pulau Papua, semen bisa sampai 500.000 satu sak, pada harga di sini hanya Rp50.000. Beras 25 kg di Pulau Jawa hanya seharga Rp250.000 satu karung, di sana bisa sampai 1,5 juta. Karena apa? Karena yang harganya yang mahal itu transportasinya. Jadi memang di beberapa daerah sih, di beberapa pulau-pulau yang penduduknya padat, itu sudah bagus, ya. Menurut saya sudah cukup bagus. Tapi kemudian di pulau-pulau yang lainnya yang masih belum merata, ya. Itulah yang dikatakan belum berkeadilan, ya. Paham, ya? Berikutnya ada yang mau bertanya lagi sebelum Bapak lanjutkan? Saya Pak ingin bertanya, apa saja sih penghambat pendistribusian barang? Penghambat distribusian barang. Oke, baik. Penghambat distribusi barang adalah salah satunya, yaitu yang menjadi yang pertama misalkan seperti iklim, ya. Iklim artinya, nah, dengan musim hujan sekarang, misalkan musim hujan, untuk pendistribusian barang dari Pulau Sumatera atau dari kota Palembang, dari kota Lampung, dikirimlah ke Pulau Jawa sini. Misalkan mengirim sayuran berupa kol, wortel, cabai, tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, kenapa? Karena musim hujan dan itu resikonya sangat tinggi, yaitu busuk. Nah, apa yang menghambatnya? Yaitu yang pertama iklim, itu karena force majeure, ya. Lalu kemudian transportasi, kan gitu, ya. Kemudian iklim, ya, pertama sama artinya transportasi, ya, yang sangat pengaruh yang sangat dominan sekali itu adalah transportasi, gitu, ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, untuk sekarang ini kita bikin 2 kelompok untuk diskusi, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok A, kelompok B, boleh, ya. Silahkan diskusi. Baik, waktunya sudah habis. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, untuk kelompok 1 coba silakan maju ke depan untuk dipresentasikan. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang analisis bagaimana perubahan struktur sosial dalam masyarakat seperti urbanisasi atau peningkatan pendidikan dapat mempengaruhi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Dan hasil diskusinya itu perubahan struktur sosial seperti urbanisasi dan peningkatan pendidikan secara signifikan mempengaruhi pola konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa di kota serta mempercepat pertumbuhan sektor informal dan industri. Sementara itu, peningkatan pendidikan menciptakan masyarakat yang lebih produktif, rasional dalam berbelanja, dan inovatif. Kedua faktor ini secara bersama-sama memperluas pasar, meningkatkan daya beli, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, perubahan ini juga berisiko memperbesar kesenjangan sosial dan tekanan terhadap sumber daya.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jawaban dari rekan-rekan semua sangat bagus. Teruslah berkarya ya. Teruslah berkarya, jadilah entrepreneur sejati yang sukses ya. Contohnya seperti macam air ini. Ini adalah produk dari Sasmita ya. Jadi kalau saudara-saudari nanya ke saya, "Pak, bagaimana rasanya air ini?" Saya tidak akan jawab ini enak, tidak akan jawab tidak enak. Saya akan jawab apa? Ketika rasa diminta mewakili kata, maka kata akan berdusta untuk rasa. Ya. Contoh, ada seorang laki-laki mahasiswa menyatakan cintanya kepada seorang mahasiswi. Ya, Allah, saya akan menunggumu meskipun 1000 tahun lamanya. Cinta itu rasa atau kata? Rasa kan? Nah, apakah ada yang mau menunggu 1000 tahun lamanya? Bohong, dusta ya. Artinya jangan percaya sama laki-laki. Tapi tidak yang di sini, yang di luar sana, yang di sini baik-baik semua ya. Nah, jadi makanya saya katakan ini adalah produk air Tirta Sasmita. Kalau kalian nanya ke saya, Pak Dadang ini bagaimana rasanya? Beli sendiri, buka sendiri, minum sendiri. Artinya apa? Seperti yang tadi saya katakan, ketika rasa diminta mewakili kata, maka kata akan berdusta untuk rasa. Ya, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pembahasan pertemuan keempat, yaitu mengenai distribusi dan konsumsi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian dari komitmen saya sebagai dosen pendidikan ekonomi dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas sekaligus sebagai pemenuhan kewajiban dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih, saya Dadang, sampai jumpa.